selalu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Ku alami setiap waktu, keluargaku adalah surgaku. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembahmu, Tuhan dan Rajaku. Di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Ku alami setiap waktu, keluargaku adalah surgaku. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembahmu, Tuhan dan Rajaku. Di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Ku alami setiap waktu, keluargaku adalah surgaku. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Ku alami setiap waktu, keluargaku adalah surgaku. Keluargaku adalah surgaku. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya yakin dan percaya kita semua diberkati oleh Tuhan pagi hari ini. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita lebih lagi untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita rindu bersama-sama, sekalipun melalui media online. Kita tetap bisa bersekutu bersama-sama, memuji Tuhan bersama-sama, memuliakan Allah kita yang hidup, yang kita kenal di dalam Kristus Yesus. Mari kita ambil waktu saat teduh sejenak. Ucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan kita. Bersama keluargaku, mari kita melayani Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Oh, kami bersyukur Tuhan. Mari datang kepada Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan.
Mari ajak keluarga kita bersama-sama memuji Dia, memuliakan Dia. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Katakan gelombang badai coba menghalangi, namun kuasa Tuhan adalah kami. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Kebaktian kita pada hari ini, di dalam minggu yang terakhir bulan keluarga ini, kita alaskan di dalam nama Allah Sang Pendamai Ciptaan, melalui putranya Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera kiranya turun atas kita sekalian, di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus. Dari permulaannya, sekarang dan akan jadi Matius 22 ayat 16. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka." Amin.
Sekali lagi saya boleh menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah. Shalom, puji nama Tuhan. Di bulan keluarga ini kita akan menyanyikan lagu-lagu yang bertema keluarga. Dan saya yakin dan percaya lagu-lagu ini, lagu-lagu yang kita nyanyikan agar keluarga kita lebih dicintai oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Mari kita nyanyikan bersama-sama, Ku Cinta Keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga, ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Sekali lagi lebih semangat, katakan ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Katakan semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Katakan semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Sekali lagi katakan semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita lebih semangat lagi memuji memuliakan nama Tuhan. Kita pujikan bersama-sama, sungguh nyata kasih-Mu. Mari bertepuk tangan bersama-sama untuk Tuhan kita. Haleluya. Seindahnya pelangi, secerahnya Kau yang terindah, hanya Kau. Katakan, walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, namun ku kan tetap setia menjagaku. Nyata kasih-Mu sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, genap hatiku hanyalah untuk-Mu. Mari bersorak-sorai untuk Tuhan. Haleluya. Seindahnya pelangi, seindahnya pelangi, secerahnya mentari, Kau yang terindah, hanya Kau. Katakan walau badai menghadang
semuanya diberkati oleh Tuhan. Saya yakin dan percaya kita diberkati bersama-sama. Mari kita siapkan hati kita lebih dalam lagi untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Gracia Lina. Mari kita siapkan hati kita untuk lebih lagi memuji, memuliakan nama Tuhan. Ini saatnya Tuhan akan melawat keluarga kita semua. Ini waktunya pemulihan terjadi, baik keluarga kita, baik keluarga besar kita GKMI Semarang. Mari kita pujikan bersama-sama pemulihan keluarga. Saatnya Tuhan kan melawat keluargaku. Ini waktunya pemulihan terjadi. Keluargaku milikmu, selalu berharga di matamu. Kau satukan, kau berkati untuk kemuliaan-Mu. Mari katakan dengan imanmu. Ini saatnya Tuhan kan melawat keluargaku. Ini waktunya pemulihan terjadi. Keluargaku milikmu, selalu berharga di matamu. Kau satukan, kau berkati untuk kemuliaan-Mu. Keluargaku milikmu, selalu berharga di matamu. Kau satukan, kau berkati untuk kemuliaan-Mu. Siapa yang rindu keluarganya diberkati? Siapa yang rindu keluarganya dipulihkan? Siapa rindu keluarganya disatukan kembali? Mari bersama Bapak Ibu kita katakan dengan iman kita, pengakuan kita. Saatnya pemulihan terjadi bagi keluarga kita. Pada hari ini juga katakan dengan iman kita. Keluargaku milikmu, selalu berharga di matamu. Kau satukan, kau berkati untuk kau.
kita satukan hati di dalam doa untuk memulai pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami datang kepada Tuhan, mensyukuri setiap kebaikan dan rahmat Tuhan yang kami terima sampai hari ini. Membuat kami ada sebagaimana kami ada, dengan segala kebaikan yang melimpah di dalam hidup kami. Pagi hari ini ya Tuhan, kami mau bersyukur. Sekalipun di tengah segala keterbatasan, masih dengan melakukan ibadah online pada hari ini, kami mau bersyukur bahwa betapa baiknya Engkau Tuhan di dalam hidup kami, sehingga kami tetap diberi kesempatan untuk boleh kami mendengar sabda kebenaran firman-Mu. Kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi penuntun langkah hidup kami di tengah kehidupan kami di depan sana yang mungkin menyisakan sebuah misteri. Misteri untuk boleh kami singkap, di mana kami melihat kebaikan Tuhan di dalam perjalanan hari demi hari. Inilah doa kami ya Tuhan, dan kiranya setiap kami yang siap mendengar kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, sungguh kami mendapatkan jawaban, peneguhan, bahkan penghiburan yang pasti bagi setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita buka bersama di dalam kebenaran firman Tuhan pada hari ini yang terambil di dalam Efesus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-26 sampai dengan 32. Efesus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-6, 26 sampai dengan 32. Demikian bunyi firman Tuhan. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengar beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus, Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Berbahagialah setiap kita yang merenungkan kebenaran firman setiap hari, bahkan terlebih melakukannya di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, saya mau menyapa Bapak Ibu pagi hari ini dengan satu shalom, salam yang meneguhkan dan menguatkan kita. Tetapi sekaligus saya juga mau mengajak Bapak Ibu di tempat Bapak Ibu masing-masing. Jika saat ini Bapak Ibu menyaksikan ibadah online di rumah bersama dengan pasangan, bersama dengan anak, bersama dengan cucu dan menantu, saya rindu Bapak Ibu juga menyapa keluarga Bapak Ibu saat ini. Menyapa mereka dengan senyum, sapa dan salam yang terbaik yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Saya mau mengingatkan kepada setiap kita bahwa beberapa minggu ini saya memunculkan beberapa teologi yang mungkin beberapa di antara kita asing. Salah satu, salah dua begitu ya Bapak Ibu, ada teologi pembebasan, kemudian ada teologi mistis. Dan pagi hari ini saya mau mengajak kita untuk mempelajari satu teologi lagi. Icip-icip sedikit Bapak Ibu, karena sebenarnya baru di permukaan saja yang kita berikan, yang kita ulas pada beberapa ibadah yang sudah berlangsung. Kita akan belajar satu teologi yang dinamakan teologi agama-agama Bapak Ibu. Mengapa kita perlu belajar banyak teologi Bapak Ibu? Dengan belajar banyak teologi, kita akan menjadi orang percaya yang memahami iman yang kita yakini di dalam Kristus. Iman kekristenan kita akan menjadi satu iman yang diperkaya, sungguh kaya dengan banyak sudut pandang. Kita memiliki iman Kristiani yang tidak cupet, yang tidak kerdil, yang tidak bonsai, yang hanya bertumbuh di situ-situ saja. Karena kita harus melihat keadaan hidup kita, di mana kita ada di tengah-tengah dengan begitu banyak kepercayaan dan agama yang ada di sekitar kita. Kita akan langsung saja pada perjumpaan pagi hari ini, kita akan belajar satu teologi yang disebut dengan teologi agama-agama, atau jika kita searching di Google kita akan menemukan satu istilah theology of religions,
atau dalam bahasa Latinnya terkenal dengan satu istilah Theologia Religionum. Kita akan belajar di sini. Teologi agama adalah cabang dari ilmu teologi yang membahas bagaimana kekristenan memberi respon teologis terhadap kenyataan pluralitas agama yang ada di sekitarnya. Kita harus menyadari di Indonesia kita punya berapa agama, kita hidup bersama, kita diharapkan hidup berdampingan, dan mari kita memperkaya iman kekristenan kita. Makin kuat dan makin teguh, tetapi juga terus menghargai keberadaan daripada yang lain. Salah satu pionir dalam teologi agama adalah seorang teolog Inggris yang bernama Alan Rees. Cabang teologi ini memang tergolong sangat muda, masih berumur cukup muda, yang baru saja dicetuskan pada tahun 2007 yang lalu. Kita akan melihat Efesus 4 ayat 26 sampai dengan 32 dan teologi agama-agama. Tema yang diberikan kepada saya pada pagi hari ini oleh panitia Bulan Keluarga sungguh sangat unik Bapak Ibu. Mengusung satu tema, manusia tiga wajah. Apakah Bapak Ibu pernah melihat? Apakah Bapak Ibu Saudara pernah menjumpai seorang manusia dengan wajahnya yang banyak? Di dalam kekristenan tidak ada tokoh yang berwajah banyak Bapak Ibu. Tetapi dalam agama-agama lain kita akan menjumpai banyak tokoh yang berwajah banyak. Hindu misalnya, kita kenal dengan Dewa Wisnu. Dan atau salah satu inkarnasi utamanya dalam film animasinya kita juga pernah tonton ya, anak-anak kita juga pernah nonton di televisi di Indonesia. Kalau Bapak Ibu ingat Little Krishna, kita pernah juga sempat booming beberapa waktu lalu. Kenapa Dewa Wisnu berwajah banyak Bapak Ibu? Konon Wisnu memiliki banyak avatar, inkarnasi atau bentuk manusianya di dunia ini Bapak Ibu. Salah dua yang kita banyak kenal, yang mungkin kita juga tahu adalah Krishna tadi ya, dan juga ramanya Sinta di dalam kisah Ramayana yang juga dikenal di dalam pewayangan Jawa. Selain Wisnu, ada Dewa Brahma atau Dewa Pencipta di dalam agama Hindu yang dikatakan memiliki 4 wajah Bapak Ibu. Keempat wajah itu melambangkan beda-beda. Melambangkan keempat Weda atau kitab suci agama Hindu sendiri. Seperti juga dengan Dewa Brahma di dalam agama Hindu, patung Buddha di kuil Erawan memiliki 4 wajah. Menghadap pintu masuk kuil, wajah depan mewakili karir dan kehidupan, berlanjut searah jarum jam, yang kedua adalah simbol hubungan dan keluarga, wajah yang ketiga adalah kekayaan, dan yang terakhir adalah kebijaksanaan dan kesehatan. Bagaimana dengan wajah kekristenan Bapak Ibu? Di dalam Alkitab, wajah adalah cerminan hati. Mari kita buka di dalam Amsal 15 ayatnya yang ke-13. Amsal 15 ayatnya yang 13, demikian firman Tuhan. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Lalu wajah Allah dikatakan adalah simbol perkenanan dan rahmat Allah sendiri. Rumusan berkat imam di dalam Bilangan 6 ayat 25 sampai 26 yang sampai saat ini masih terus dipakai di dalam formulasi doa berkat di gereja-gereja, termasuk juga GKMI, menuliskan demikian Bapak Ibu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Wajah kita adalah wajah Kristus Bapak Ibu. Di dalam ayat-ayat yang kita baca di awal tadi, Paulus jelas sebagai penulis kitab Efesus hendak menasihatkan kepada jemaat di mana surat ini dialamatkan. Menasihatkan jemaat tentang manusia baru Bapak Ibu. Efesus 4. Pada bagian 2 Korintus 4 ayat 6 Paulus juga menuliskan demikian. Sebab Allah telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita,
supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Jika dikaitkan dengan tema yang diberikan kepada kita untuk kita renungkan pada pagi hari ini, maka di dalam ayat-ayat yang kita baca, Paulus hendak menasehatkan kepada kita semua bahwa sebagai manusia baru yang telah diterangi oleh terang Kristus di dalam hati kita, kita harus menampilkan, memunculkan wajah Kristus di dalam kehidupan kita secara pribadi. Tercatat jelas di dalam ayat 26 sampai dengan 27. Di dalam pekerjaan juga pada ayat 28, di dalam setiap perkataan-perkataan yang kita keluarkan setiap hari, tercatat di dalam ayat 29 sampai 30, dan tentu saja di dalam relasi dan hubungan kita dengan sesama manusia. Itu yang dimuat di dalam ayat 31 sampai 32. Bapak Ibu, mari kita cerminkan wajah Kristus dan jangan wajah yang lain, Bapak Ibu. Saya terberkati dengan sebuah lagu yang tadi sudah dinyanyikan dengan sangat baik oleh WL kita, menolong kita untuk memahami tema ini, Bapak Ibu. Siapa yang pertama kali akan melihat wajah Kristus itu di dalam wajah kita, Bapak Ibu? Tentu saja lapisan terdekat, lapisan terdalam, dan lapisan yang paling utama yang akan melihat wajah Kristus di dalam wajah kita adalah keluarga kita, Bapak Ibu. Saya rindu mengajak Bapak Ibu untuk menyanyikan lagu ini, Pemulihan Keluarga. Saatnya Tuhan kan melawat keluargaku. Ini waktunya pemulihan terjadi. Katakan tadi, lapisan terdalam. Orang pertama, pribadi pertama yang akan mendeteksi wajah Kristus di dalam wajah kita adalah keluarga kita, Bapak Ibu. Di tengah-tengah keluarga, suami, istri, anak-anak akan melihat terlebih dahulu wajah Kristus yang kita tampilkan. Oleh karena itu, kita tidak perlu bersusah-susah, Bapak Ibu. Kita tidak perlu repot, pura-pura menampilkan wajah Kristus, pura-pura mengambil topeng atau menampilkan wajah-wajah yang lain demi untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Karena Kristus menghendaki, sebagai orang-orang percaya, Ia menghendaki kita menampilkan wajah Kristus terlebih dahulu di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, di bulan keluarga ini adalah momentum yang tepat untuk kembali kita melihat kembali betapa berharga keluarga yang Tuhan beri kepada kita. Dan tampilkanlah wajah Kristus, wajah yang penuh kasih kepada orang-orang yang demikian dekat kepada kita. Bersama-sama kita akan nyanyikan lagu ini. Pemulihan
bersyukur jika pagi hari ini Bapak Ibu bersama-sama mendengarkan ibadah online bersama dengan pasangan hidup Bapak Ibu. Ataupun saat ini Bapak Ibu menyaksikannya sendiri. Itu tidak menutup kemungkinan kita mendoakan mereka. Kita mendoakan keluarga yang demikian mendukung. Mungkin juga di tengah malam mendoakan, memberikan dukungan secara spiritual di dalam doa-doa syafaatnya kepada kita, yang mungkin saja kita tidak pernah tahu. Jika saat ini Bapak Ibu menyaksikannya bersama dengan anak-anak, atau mungkin juga anak-anak ada di kamar mereka menyaksikan tayangan secara pribadi. Mari kita doakan anak-anak Bapak Ibu. Anak-anak baik, anak-anak sehat. Mari kita doakan. Ada rahmat Tuhan yang menyertai. Dan mari kita bersyukur. Jika anak-anak saat ini sendiri tidak bersama dengan orang tua, engkau pun harus mendoakan orang tuamu. Doakanlah mereka menjadi orang tua yang kuat, terus menerus takut akan Tuhan dan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan mereka setiap hari. Terus menerus mendoakan berkat-berkat yang Tuhan bukakan dan curahkan di dalam setiap pekerjaan tangan mereka. Dan teruslah berdoa bahwa engkau masih memiliki orang tua yang mengasihi dan mendoakanmu. Pagi hari ini saya rindu bersama-sama. Mari kita berdoa syafaat secara khusus. Firman Tuhan katakan di dalam Efesus 5 ayat 15. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana engkau hidup. Janganlah hidup seperti orang bebal, tetapi mari hidup seperti orang arif. Jangan pernah menampakkan wajah yang lain di dalam kehidupan kita 24 jam Bapak Ibu. Ia menuntut kita menampilkan wajah Kristus. Wajah Kristus ada di dalam keluarga kita. Wajah Kristus ada di dalam setiap pekerjaan dan usaha kita. Wajah Kristus ada di dalam relasi kita bersama dengan saudara seiman, bahkan bersama dengan sesama kita di luar sana. Dan mari di tengah-tengah gereja Tuhan di mana kita beribadah, gereja pun harus menampilkan dan mencerminkan wajah Kristus di dalam setiap kegiatan-kegiatannya. Karena itu jauhkanlah diri kita dari kebohongan dan kemunafikan. Teruslah mendekatkan diri kita kepada Kristus dan carilah wajahnya setiap hari. Bacalah firman-Nya, renungkanlah firman-Nya setiap waktu dan carilah kehendak-Nya. Dan marilah kita berproses setiap hari, setiap waktu. Sehingga dimanapun kita berada, wajah Kristus tetap menjadi wajah yang tertampil keluar dan dapat dilihat oleh sesama kita. Mari kita satukan hati di dalam doa. Oh, Jesus, kami datang padamu Tuhan hari ini Tuhan, merendahkan diri kami, merendahkan hidup kami pada tangan-Mu yang penuh kasih, yang memberkati keluarga hidup kami. Pagi hari ini secara khusus kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang membutuhkan pertolongan Tuhan, yang hari-hari ini terus-menerus merindukan jawaban Tuhan, yang hari-hari ini membutuhkan pertolongan Tuhan untuk pemulihan keluarga boleh terjadi. Kami percaya Engkau Allah yang peduli terhadap keluarga. Kami datang kepadamu ya Tuhan, mohon kasih karunia-Mu ya Tuhan. Belas kasihan-Mu untuk keluarga-keluarga yang membutuhkan pertolongan Tuhan di dalam nama Yesus. Jamahlah ya Tuhan. Kami mau mengandalkan pertolongan-Mu ya Tuhan. Kami butuh Engkau di dalam kehidupan keluarga kami ya Tuhan. Kami butuh jamahan-Mu ya Tuhan. Jamahlah hati-hati yang terluka, yang keras hati Tuhan lembutkan.
khusus berdoa untuk keluarga-keluarga yang membutuhkan pertolongan Tuhan, yang hatinya telah suam, yang kehidupan keluarganya telah menjadi dingin. Pulihkanlah ya Tuhan, tolonglah ya Tuhan. Engkaulah sumber kasih di tengah keluarga. Engkaulah pengikat kami, yang mengikat kami di dalam kasih Kristus yang tidak terbatas, yang mau mengampuni, yang mau mengasihi. Pulihkanlah ya Tuhan, tolonglah kami agar sungguh kami ditolong untuk menampilkan wajah Kristus di dalam relasi kami bersama dengan keluarga kami. Dan tolonglah kami ya Tuhan, firman Tuhan yang terbatas lewat kata-kata manusia ini, tetapi Roh Kudus mengerjakan tidak terbatas bagi setiap kami, sehingga kami yang tidak mengerti dibuat paham dan mengerti apa yang Tuhan mau sampaikan bagi setiap kami pagi hari ini. Kami percaya Engkau akan melakukan mujizat di tengah segala keterbatasan alat dan manusia untuk menyampaikan bagian ini. Engkau Roh Kudus yang akan mengerjakannya bagi kami. Di minggu terakhir, di bulan penutupan keluarga pada bulan Juli ini, kami percaya bahwa firman Tuhan yang disampaikan minggu demi minggu itu tidak akan pernah berlalu dengan sia-sia. Karena kami membuka hati dan pikiran kami untuk Roh Kudus bekerja bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, Kau Allah yang tidak terbatas bagi kami. Oleh karena itu, kami mau belajar percaya bahwa pertolongan-Mu tepat pada waktu bagi setiap keluarga-keluarga GKMI Semarang. Inilah doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami menaruhkan seluruh pengharapan dan iman kami kepadamu. Di dalam nama Yesus kami percaya Engkau akan menjawab dan mendengarnya bagi setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Amin. Bersama keluarga kita masing-masing, kita akan satukan hati dalam doa. Kita akan naikkan doa-doa syafaat kita. Tuhan, kami mau bersyukur atas kebaikan-Mu. Terutama kami mau bersyukur untuk keluarga kami. Kami mau bersyukur untuk pasangan hidup. Kami mau bersyukur untuk orang tua yang masih kami miliki dan mereka dalam keadaan yang baik. Kami bersyukur untuk keluarga, saudara-saudara kami. Kami mau bersyukur untuk saudara di dalam Kristus yang masih kami miliki sampai hari ini. Kami percaya setiap momentum adalah anugerah Tuhan dalam hidup kami. Setiap kesempatan adalah anugerah yang berharga untuk boleh kami nikmati dan syukuri. Dan kami mau bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan. Pagi hari ini bersama dengan jemaat-Mu kami mau bersatu hati. Kami mau berdoa untuk keluarga-keluarga dimanapun keluarga-keluarga GKMI Semarang ini berada. Secara khusus untuk saudara-saudara yang kami kasihi yang merayakan ulang tahun. Merayakan ulang tahun di tengah pandemi adalah sesuatu yang tidak biasa. Kami mau bersyukur atas kebaikan Tuhan karena sekalipun dalam keadaan yang tidak biasa, kami tetap diberi kesempatan menikmati pertambahan usia pada tahun ini. Kami mau bersyukur, kami dalam keadaan yang baik. Oleh karena itu ya Tuhan, dimanapun jemaat Tuhan berada, peliharakanlah hidup mereka setiap hari ya Tuhan. Apa yang menjadi kebutuhan mereka, Tuhan yang akan sediakan tepat pada waktunya. Pergumulan-pergumulan mereka, doa-doa mereka yang mereka naikkan, jawablah ya Tuhan tepat pada waktunya. Dan biarlah dalam segala keadaan mereka tetap dapat bersyukur, melihat kebaikan Tuhan yang tidak terbatas, dan tetap bersyukur, berdoa atas kebaikan Tuhan yang boleh mereka rasakan hari lepas hari. Bersama dengan jemaat-Mu kami juga berdoa untuk kota Semarang, di mana kami melihat bahwa kota Semarang menjadi masih dalam zona merah. Kami berdoa ya Tuhan, mohon kemurahan-Mu agar bagian ini boleh berangsur-angsur pulih. Kota Semarang boleh membaik, kota Semarang boleh banyak orang boleh disembuhkan. Kami boleh melihat kebaikan Tuhan bagi kota kami. Biarlah kota Semarang boleh menjadi kota yang aman untuk boleh kami berkegiatan dan beraktivitas seperti biasa. Biarlah Tuhan Engkau yang akan nyatakan kemurahan-Mu agar Engkau yang memberkati pemerintah kota Semarang untuk dapat memberikan tindakan-tindakan pencegahan yang baik untuk boleh membawa kota Semarang ini menjadi kota yang aman untuk boleh kami tinggali bersama. Kami juga berdoa untuk negara kami Indonesia. Kami berdoa untuk pemimpin negeri kami, Bapak Presiden, Bapak Jokowi bersama dengan Wakil Presiden, bersama dengan para menteri yang berjuang
bekerja keras, memikirkan apa yang harus dikerjakan dan dilakukan untuk membuat Indonesia ini pulih, berangsur-angsur membaik. Biarlah hikmat Tuhan menyertai setiap pengambilan keputusan yang ada, baik keputusan yang kecil maupun pengambilan keputusan yang berskala besar. Tuhan memberi hikmat dan Tuhan menolong. Inilah doa-doa kami ya Tuhan, dan kiranya Engkau mendengar dan kasih karunia-Mu menjadi bagian bagi setiap kami hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, Bapak Ibu diberkati pagi hari ini oleh firman Tuhan yang disampaikan. Saya yakin percaya kita semua diberkati. Mari kita menutup bulan keluarga ini kita dengan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu dapat memberikan persembahan melalui rekening gereja atau melalui kode QRIS atas nama GKMI Semarang yang tertera di layar. Bapak Ibu juga dapat memberikan persembahan yang disediakan di kotak yang ada di gereja. Bapak Ibu dapat memasukkannya selama jam kantor. Firman Tuhan diambil dari Amsal 3 ayat 9-10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Mari kita berdoa bersama-sama sebelum kita memberikan persembahan. Saudara Dimas akan memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang ada di surga, terima kasih untuk selama 1 minggu ini Tuhan. Engkau telah memberikan kepada kami berkat, dan Engkau pun juga memberikan kepada kami kesempatan pada saat ini untuk dapat mengembalikan berkat kepadamu Tuhan. Dan kiranya Engkau dapat memberkati setiap apa yang akan kami berikan, akan kami kembalikan. Dan kiranya Tuhan Engkau juga berkati bagi setiap kami yang mungkin saat ini belum dapat mengembalikan persembahan kepadamu. Kiranya Engkau melihat dari isi hati kami Tuhan, bukan melainkan dari nilai yang kami berikan. Kiranya untuk lain waktu kami dapat Engkau berikan kesempatan kembali untuk dapat memberikan persembahan. Dan kiranya Engkau juga berkati untuk majelis yang akan mengelola persembahan ini. Kiranya dapat berguna untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan melalui gereja kami. Demi Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari bersama-sama kita pujikan berkat anak cucu. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah percaya, meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Katakan begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Miskin dan menjadikan kaya. Yang merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya.
Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari dengan penuh kesungguhan hati kita bangkit bersama-sama. Kita nyatakan bahwa Tuhan telah memberkati kita. Kiranya Engkau memberkati, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Mari Bapak Ibu, sebagai jemaat Mennonite kita bersama-sama mengikrarkan komitmen kemuritan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Kita akan mengakhiri ibadah ini dan kembali ke dalam kegiatan kita, aktivitas kita masing-masing Bapak Ibu sekalian. Mari bukalah hatimu. Terimalah berkat daripada Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal menyertai kita sekalian, memberkati rumah tangga kita, pekerjaan, kesehatan, bahkan iman kita masing-masing hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Beri puji semua makhluk di bumi, padanya ku beri pujian. Bapa, Anak, dan Roh Suci. Kebaktian kita sampai di sini, saat teduh Tuhan memberkati kita sekalian.
segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku